Selanjutnya yaitu matriks-matriks khusus. Di sini matriks-matriks khusus itu ada yang matriks kolom dan matriks baris. Nah, matriks kolom itu yang ini ditulisnya secara menurun. Kalau matriks baris ditulisnya secara mendatar. Contohnya itu semisal matriks A beranggotakan 1, 2, 3. Ini kan ditulisnya kalau matriks kolom ini menurun kan ke bawah. Nah, selanjutnya kita langsung ke B. Contoh dari matriks baris. Misalkan 3, 4, 5. Nah, kan penulisannya ini kan anggota-anggotanya ditulis secara mendatar. Lanjut ke matriks yang kedua, yaitu matriks 0. Contohnya itu misal ada matriks C sama dengan 0, 0, 0, 0. Kemudian 0, 0, 0, 0. Kemudian ada juga matriks D sama dengan anggotanya itu 0, 0, 0. Nah, kenapa bisa disebut dengan matriks 0? Karena coba kita perhatikan anggota-anggotanya semuanya di sini adalah 0. Maka ini disebut dengan matriks 0. Anggotanya semuanya 0. Oke, yang ketiga matriks persegi. Di sini saya punya matriks R, anggotanya adalah A, B, C, D. Kemudian ada matriks Q, anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, lanjut. Kenapa ini disebut dengan matriks persegi? Jadi ordo dari matriks R adalah 2 kali 2. Ini ada 2 baris, ada 2 kolom. Kemudian ordo dari matriks I ada ada 1, 2, 3, ada 3 baris, 3 kolom. Nah, ciri-cirinya dari matriks persegi ini yaitu apabila memiliki ordo M kali M, jadi harus sama. Seperti ordo R 2 kali 2 sama kayak ordo Q 3 kali 3 dan seterusnya. Ini ciri-cirinya. Yang keempat yaitu matriks segitiga. Ini ada 2. Yang pertama itu yaitu segitiga atas, yang kedua segitiga bawah. Contohnya yaitu segitiga atas ya. Contohnya A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6.
Kenapa disebut dengan matriks segitiga atas? Coba perhatikan diagonal utamanya yaitu 1, 4, dan 6. Disebut segitiga atas karena bagian bawah dari anggotanya itu adalah 0. Sedangkan bagian atas yaitu angka selain angka 0. Selanjutnya contoh dari segitiga bawah. Semisal ada matriks B, anggotanya 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Nah, kalau segitiga bawah kebalikannya dari segitiga atas. Diagonal utamanya ada 1, 3, 6 di bagian atas. Dari diagonal utamanya beranggotakan semuanya 0. Sedangkan di bagian bawahnya anggotanya selain dari 0. Sekian. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5, matriks diagonal. Matriks diagonal. Contohnya yaitu matriks A beranggotakan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Nah, dinamakan matriks diagonal karena bagian diagonalnya saja yang bukan 0, selainnya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Selanjutnya yaitu nomor 6, matriks skalar. Contohnya 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Yang dimaksud dengan matriks skalar, diagonalnya di sini tidak boleh angka 0 dan juga tidak boleh angka 1. Nah, di sini tertulis angka 2, maka selanjutnya yaitu nomor 7, matriks identitas. Contohnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, beda dari matriks sebelumnya. Yang sebelumnya matriks skalar yang mana harus menggunakan angka tidak berbunyi 1 dan menggunakan tidak dengan 0. Nah, di sini matriks identitas yang diagonalnya tidak boleh angka 0 dan tidak boleh lebih dari 1. Makanya di sini diagonal utamanya adalah angka 1. Selanjutnya yaitu 8, matriks transpose. Contohnya 1, 2, 4 min 1, 0, 2, 3. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perkalian matriks. Sebelum itu, kita harus tahu bagaimana matriks itu bisa dikalikan. Di matriks itu ada namanya kolom dan juga ada yang namanya baris. Apa itu kolom, apa itu baris? Baris itu dari kiri ke kanan. Kalau yang namanya kolom dari atas ke bawah.
hasil dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Jadi kalau baris itu dari A ke D. Jadi sini, dari sini ke sini. Kalau kolom itu dari atas ke bawah, dari D sampai F. Itu namanya kolom. Nah, kalau ordo itu hasil dari kolom dan baris itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari contoh yang pertama, dari ordo ini, ordonya berapa? Ordo itu dihasilkan dari baris, koma, kolom. Dari contoh yang pertama, AD, BE, CF, itu barisnya kan ada 3, 1, 2, 3. Maka ordonya ditaruh pertamanya 3, koma. Kolomnya berapa? Jadi kan kalau kolom dari atas ke bawah 1, 2, jadi ada 2. Jadi ordonya 3,2. Kita lanjut contoh yang kedua. Ini kalau dilihat, ini kan lebih tinggi, di sini lebih datar. Ini ordonya berapa? Kita lihat barisnya ada 2, 1, 2, maka taruh 2, koma. Kolomnya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3, tulis 3. Jadi seumpamanya kalau mau dikalikan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua, kita lihat di ordo sendiri-sendiri. Jadi kalau di ordo contoh yang pertama yakni 3,2. Kalau ordo yang kedua 2,3. Kita lihat tengah-tengahnya. Jadi 2 dari ordo contoh pertama dengan 2 dari contoh nomor 2 yang ada di depan ini sama. Jadi kalau sama antara keduanya, ini bisa dikalikan. Dari hasil kalikan ini, ordonya harus pertama harus 3, baris 3, dan kolom harus 3. Jadi ini teman-teman. Berarti rumus dari ordo dari matrik itu yang bisa dikalikan ketika 2 yang ada di belakang contoh pertama dengan 2 yang ada di depan di contoh kedua itu sama dari jumlah angka. Terima kasih. Matriks yang pertama 2, 3, yang kedua 1, 4. Nah, ordo dari matriks 2, 3 adalah 1,2, sedangkan ordo dari matriks 1, 4 adalah 2,1. Jadi ketika angka di sini sama, berarti matriks ini dapat dikalikan. Hasil ordo dari matriks ini yaitu 1,1. Masuk ke contoh soal. Langsung saja 2 kali 1 ditambah 3 kali 4. 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Jadi hasil matriks ini yaitu 14. Baiklah, kita beralih ke soal selanjutnya. Di sini ada 2 kolom, 1, 3 dan 2, 5. Nah, di pertama di sini ada 2 baris dan 1 kolom, dan yang kedua ada 1 baris dan 2 kolom. Nah, di sini kita tulis 2,1 dan 1,2. Karena ada angka yang sama, 1 sama 1, ini dikalikan dan menghasilkan 2,2. Jadi kita bisa menghasilkan 1 dikali 2 menghasilkan 2, dan 1 dikali 5 menghasilkan 5. Nah, di baris selanjutnya adalah 3 dikali 2 menghasilkan 6, dan 3 dikali 5 menghasilkan 15. Itulah hasil dari soal nomor 2. Terima kasih. Kita beralih ke soal yang nomor 3. Ada 2 matrik. Yang pertama adalah matrik 5, 3, 1, 2, dan matrik yang kedua adalah min 2, 4, 2, 3, min 1, dan 1. Kita lihat bagaimana ordonya. Ordo matrik yang pertama yakni 2,2, ada 2 baris dan ada 2 kolom. Sedangkan matrik yang kedua yakni bagaimana ordonya? Ordonya ada 2 baris, 1, 2, ini tulis 2, dan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Karena antara ini dan ini itu sama, maka nanti ordo yang dihasilkan adalah 2,3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Bagaimana cara penerapan tadi? Jadi kalau 2,3 ada 2 baris dan 3 kolom.
Kalau perkalian itu antara baris kali kolom. Jadi kalau ini barisnya berarti harus dikali kolom yang ada di sini. Jadi hasil dari ini 5 kali min 2. Kalau ditaruh 5 kali min 2. Karena ini banyak, maka taruh sini 5 kali min 2 ditambah 3 kali 3 kali 3. Terus di langkah berikutnya 5 kali 4 ke 20, 3 kali min 1 ditambah 3 min 1 jadi min 3. Terus di selanjutnya 5 kali 2 itu 10, 3 kali 1 yakni 3. Terus di berikutnya 1 kali min 2 ditambah 2 kali 3 yakni 6. Terus di selanjutnya 1 kali 4 2 kali min 1 min 2 ditambah min 2. Terus 1 kali 2 ditambah 2 tambah 2. Jadi kalau dihasilkan itu sudah dijumlahkan dan dikurangi 5 kali 2 min 10 tambah 3 kali 3 9 min 10 ditambah 9 ya min 1. 20 ditambah 3 adalah 17. Dan kan 10 tambah 3 adalah 15. Min 2 tambah 6 adalah 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Maka dari perkalian 5 3 1 2 dengan min 2 4 2 3 min 1 sama tambah 1 dengan 1 yakni menghasilkan min 2 17 13 4 2 dan 4 yakni menghasilkan 2 baris dan 3 kolom. Sama seperti matrik yang 4 6 2 3 1 5 dan yang kedua 1 4 2 5 dan 3. Bagaimana order dari keduanya? Kalau order yang pertama yakni ada 2 baris dan 3 kolom, jadi ditulis 2,3. Dan matrik yang kedua adalah 3 baris dan 2 kolom, jadi ditulis 3 kolom. Jadi kedua matrik ini menghasilkan 2,3 3,2. Karena di tengah ini sama 3 dengan 3, maka matrik kedua-duanya ini bisa dikalikan. Ini menghasilkan 2,2. Jadi nantinya hasil dari matrik ini yakni ada 2 baris dan 2 kolom. Bagaimana cara penerapannya? Itu kita kembali dari perkaliannya. Bagaimana perkalian dari matrik yakni baris yakni dikali kolom. Jadi dari ini dikali ini. Bagaimana caranya? Ini kan ada perkalian. Dari yang pertama, karena besar, kita besarkan saja. 4 kali 1 4 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 2 kali 3 2 kali 3. Dan mengisi dari angka ini 4 kali 4 4 kali 4 6 kali 5 ditambah 6 kali 5 ditambah 2 kali 6 2 kali 6. Terusnya baris kali kolom lagi 3 kali 1 3 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 5 kali 3 5 kali 3. Terus di kolom berikutnya di sini ini 3 kali 4 3 kali 4 tambah 1 kali 5 kali 5 terus 5 kali 6 5 kali 6. Kita jumlahkan, kita tambahkan, kita kalikan. 4 kali 1 4 6 kali 2 15 2 kali 3 yakni 6. Kalau ditambahkan semuanya menghasilkan 4 tambah 6 yakni 10 ditambah 12 yakni 22. Jadi hasilnya 22. Dan di sini 4 kali 4 yakni 16 ditambah 6 kali 5 30 ditambah nanti 2 kali 6 adalah 12. Ini menghasilkan 30 tambah 12 42 42 ditambah 16 yakni 42 ditambah 16 yang menghasilkan 58. Sedangkan yang ini 3 kali 1 3 ditambah 1 kali 2 yakni 2 ditambah 5 kali 3 adalah 5 menghasilkan 50. Dan yang ini ada 12 1 kali 5 ada 5 5 kali 6 adalah 30 35 35 tambah
12 ini 47. Jadi hasil dari matriks yang pertama dengan yang kedua menghasilkan 22, 58, 30, 47. Berarti ini sama dikarenakan 2,2 garis dan 2 kolom.